Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kunjungan Paulus tahun 1984 ke Indonesia, itu mendapatkan reaksi yang keras dari tokoh yang memang anti kristenisasi, yaitu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah Perdana Menteri pertama NKRI tahun 50, dan kemudian dia adalah ketua umum partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia 9 tahun. Muhammad Natsir memimpin Masyumi, dan kemudian oleh Pak Harto dia dilarang untuk masuk ke ditangkal itu, dicegah keluar negeri ya, bukan ditangkal, dicekal ya, tidak boleh keluar negeri sejak mengeluarkan petisi 50 sampai akhir hayatnya. Dan dia adalah ketua Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau ketua Dewan Dakwah yang di Keramat Raya 45 itu. Kenapa dia tidak menyambut Paus Paulus tahun 1984 saat itu? Dia menolak bertemu dengan Paus dengan alasan dia tidak ingin bertemu dengan orang yang melakukan kristenisasi di Indonesia. Itu catatan ketegasan dari Muhammad Natsir. Asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Di dalam surat Al-Fat, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, pengikut-pengikut Nabi Muhammad, orang-orang yang mukmin itu adalah keras tegas terhadap kaum kufar, orang-orang kafir, dan saling berkasih sayang terhadap orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Tapi kunjungan Paus kemarin memperlihatkan fenomena sebaliknya, dan kita lihat tanggapan yang sangat berharga dari Ustadz Alfian Tanjung. Bagaimana pandangan dia terhadap kunjungan Paus ke Indonesia kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Dan saya sertakan juga video kami sendiri yang sudah dimuat di channel Pesantren Jolali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Bahkan juga ada yang salaman, mencium tangan, inhina atau membungkuk kepada orang kafir, itu sebagian ulama mengharamkannya, walaupun ada mengatakan makruh. Tuh. Ada lagi menghormat ini atas kekafiran seseorang. Kalau ridho orang tersebut, si muslim ini ridho atas kekafiran Paus Fransiskus, dikatakan waridho bil kufri kufrun, bisa kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa, kita akan membacakan berita yang terus harus diberitakan agar kita tahu hakikat berita tersebut. Bung kameramen, disilahkan. Ya, Bu Alfian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam syuting dibacain berita. Nah, Bu Alfian, kita mendapatkan kabar ya dari Kiai Haji Lutfi Basori. Beliau merespon ada penghormatan yang lebay oleh tokoh Islam untuk Paus. Nah, ini memang banyak mendapatkan respon ya, gimana ya, lebay banget lah gitu. Maksudnya kalau kita melihat Ustadz Hadi, Bung Alfian, dulu ada tokoh Dewan Dakwah ketemu Paus jabat tangan biasa, Bung Alfian, nggak sampai yang membungkuk, nggak sampai yang ada yang sampai dudukan, Bung Alfian, kemudian ada yang sampai nangis-nangis, itu berlebihan. Nah, ini kalau yang dicontohkan oleh, nanti coba saya bacakan dia Dewan Dakwah atau Masyumi,
biasa saja karena itu menghadapi orang kafir memang begitu. Nah, tapi Bung Alfian, mungkin untuk respon awalnya, apa juga respon Bung Alfian terhadap penyambutan yang menurut saya berlebihan? Loh, dia bukan nabinya umat Islam. Bagaimana Bung Alfian respon awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kasih-kasihlah kita kepada sesama orang-orang yang beriman sesama kamu. Fenomena Katolik, sesungguhnya mereka punya permusuhan yang dalam dengan umat Islam. Bisa diperiksa surat Ali Imran ayat 118 atau surat Al-Baqarah ayat 204. Di sana ada kalimat apa yang keluar dari mulut mereka, di hati mereka itu lebih kejam lagi. Diplomasi merpati, diplomasi elang itu harus dipahami. Jadi saya ingin katakan penyambutan yang lebay itu berarti berlebihan. Dan yang menyampaikan seorang ulama yang otoritatif yang bernama Kiai Haji Lutfi Basori. Siapa Kiai Haji Lutfi Basori? Beliau adalah seorang ulama yang berada di barisan NU garis lurus. Beliau bukan ulama kaleng-kaleng, beliau ulama yang sudah eksis, beliau yang ulama yang punya daya feedback terhadap situasi yang berhubungan dengan nahi mungkar. Jadi saya katakan penyambutan yang berlebihan ini memang sudah keterlaluan. Apalagi diawali beberapa hari yang lalu ada acara di Masjid Istiqlal yang orang tidak melihatnya dengan, walaupun disamar-samarkan dengan merah putih, itu juga sangat mengecewakan. Itu dinyatakan dengan terbuka oleh beberapa ulama-ulama kita dalam beberapa forum-forum dengan bahasa-bahasa kinayah. Profesor Dr. Din Samsudin dalam acara Silaturahim Akbar Surakarta yang dihadiri sekitar 60.000 orang, juga dihadiri oleh pimpinan Pondok Pesantren Gontor dan Gus Wafi daripada putra daripada almarhum Allah yarham Kiai Haji Maimun Zubair, pun mengatakan demikian. Penampakan acara pra kedatangan tanggal 3 sampai tanggal 5 ini menurut saya sangat keterlaluan, dan terus terang ini adalah ekspresi bahwa ada sesuatu yang telah melemah dalam hati kaum muslimin. Apalagi ada orang yang sampai secara ini mencium-cium kepalanya segala macam. Itu apa dasar nilai akidahnya? Pemahaman apa yang bersemayam di kepalanya sehingga dia tidak melakukan hal demikian dengan kehadiran ulama-ulama salafus saleh yang berdatangan silih berganti dalam beberapa waktu belakangan ini. Sekali lagi, pendapat saya adalah penyambutan yang berlebihan atau lebay itu layak untuk tidak dianggap sebagai suatu hal yang patut. Jelas, secara prinsip menerima tamu, kita menghormati tamu, tetapi tidak menjadikan tamu itu mengalahkan wala wal bara, mengalahkan mahabbatur rasul. Ini ada persoalan tentang masalah itu. Terima kasih, dan selanjutnya Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, Kiai Haji Najih Ahyat, pemimpin Ponpes Mas Kumambang, ketika bersalaman dengan Paus tidak perlu cipika-cipiki atau cium tangan yang menghinakan harkat seorang muslim. Tahun 1982, Bung Alfian. Kiai Haji Najih Ahyat merupakan kader M. Natsir yang pernah menjadi ketua Dewan Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Selain sebagai kiai yang memimpin ribuan santri, Kiai Najih juga politisi dan penulis kitab yang karyanya masih dibaca oleh generasi muda di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh, Bung Alfian, bagaimana menemui atau bertemu dengan orang kafir ya biasa saja gitu, nggak wah. Nah, ini kan seolah-olah terbangun image seperti ini, Bung Alfian. Ada tokoh Islam yang menyambut berlebihan gitu, akhirnya orang yang merespon hal tersebut dianggap intoleran, dianggap tidak berbaik-baik lah, merusak kerukunan. Kira-kira begitu, Bung Alfian, yang terbangun. Nah, Bung Alfian, kalau Bung Alfian simak, juga ada beberapa video ibu-ibu yang menangis-nangis lah ya dengan kehadiran Paus. Bahkan Bung Alfian marak muncul kalimat di komentar Instagram, Bung Alfian, "Aku Muslim, tapi aku nangis melihat Paus." Nah, ini kan jadi ada satu video yang nanti mungkin kita respon khusus, Bung Alfian, bagaimana buzzer-buzzer Katolik itu menghina Ustadz Alfian Tanjung. Karena jadi gini, ada video Bung Alfian sebelumnya yang mengingatkan surat Al-Baqarah 120, Bung Alfian. Nah, mereka framingnya Ustadz ini suuzon karena menganggap atau menuduh Paus akan membawa misi kristenisasi. Lah, dengan dia nangis-nangis, dengan orang meresponnya lebay, dengan orang bagaimana gitu, Bung Alfian, berlebihannya, itu menurut saya salah satu
kristenisasi yang halus Bung Alfian, ya, akhirnya masuk dan tidak disadari. Nah ini menurut saya terpatahkan. Jadi ketika Bung Alfian menyampaikan Al-Baqarah 120, mereka membalasnya dengan, kok Ustadz suuzon lah, dalam Islam kepada orang kafir malah harus suuzon ya Bung Alfian. Nah ini bagaimana Bung Alfian? Sampai ada yang nangis-nangis, sampai ada yang ya gitulah Bung Alfian, silakan. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum kamu mencintai aku lebih dari segalanya. Pertanyaannya ketika sampai menangis melihat seorang Paus Fransiskus, berapa kali dalam hidup Anda menangis ketika disebut nama Rasulullah? Betul. Orang-orang yang beriman itu jelas Rasulullah itu adalah satu nama yang dia punya garansi untuk yang merupakan sebuah pertemuan nanti yaumul masyar. Beliau yang akan menjamin dan menggaransi kita, memberikan kita untuk mempunyai kemudahan untuk masuk surga. Sekali lagi, seorang paus adalah seorang yang memimpin komunitas orang yang sudah sampai pada posisi lakum dinukum waliyadin. Bagaimana kita bisa menangis di hadapan pemimpin orang yang tidak bisa memberikan syafaat kepada kita, apalagi mereka diketahui sebagai orang-orang yang secara normatif, yang secara positif, yang secara berita umum orang-orang yang tidak menikah. Menikah itu merupakan sunnah Rasulullah, mengharamkan pernikahan merupakan mengharamkan sunnah Rasulullah. Maka orang yang seperti itu membuat Anda menangis. Di mana iman Anda? Di mana iman Anda ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Paling tidak Bung kameramen, situasi ini aku muslim, aku menangis, berarti kamu muslim yang menangis bukan karena ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Anda telah menangis pada sebuah kekeliruan, persoalan serius. Saya ingin katakan, kalau ada muslim yang menangis berhadapan dengan tokoh yang tidak seiman dengan dia harus kembali melakukan pemeriksaan imannya dengan menanyakan pada dirinya sendiri, berimankah aku? Betul. Orang-orang yang beriman itu asyiddau alal kuffar ruhama'u bainahum. Sekali lagi, ini merupakan sebuah kecelakaan akidah, merupakan sebuah keadaan yang membuat seluruh kaum muslimin, kalau kamu mau periksalah Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 83, bagaimana orang yang menangis ketika Al-Quran dibacakan. Al-Quran dibacakan engkau menangis, bukan melihat paus engkau menangis. Gimana kau belajarnya? Ya, sekian dan mungkin ada lanjutnya. Ya, Bung Alfian, memang kata kunci dari Bung Alfian kecelakaan akidah. Yang saya lihat Bung Alfian, ada beberapa tokoh dari ormas tertentu yang justru menormalisasi hal ini. Bahkan kan laskar-laskar yang mereka cium tangan pada paus. Nah ini memang wala-wal baru'nya perlu diajarkan lagi. Bahkan yang Bung Alfian sempat sampaikan kan, ada almarhum petinggi NU menyampaikan bahwa di kalangan NU itu sudah dilupakan atau sudah diabaikan tentang bahasan bahaya kristenisasi Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini ada penampakan-penampakan di Bung Alfian yang kita perhatikan saat paus ada di Indonesia. Yang pertama adalah paus berkati anak Nadim. Nah ini kan bisa diduga Nadim dengan istrinya beda agama, atau bisa juga Nadim ini sebenarnya bukan Islam, bisa jadi kan gitu Bung Alfian. Nah tapi anggaplah Nadim Islam, istrinya bukan Islam. Nah ini kan artinya seorang menteri mencontohkan nikah beda agama. Nah ini salah satunya menurut saya misi kristenisasi masuk nih Bung Alfian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada muncul muslimah duduk di dekat paus, di kakinya paus gitulah Bung Alfian. Nah ini kan juga seperti penghambaan diri terhadap paus gitu Bung Alfian. Jadi kan kita melihatnya juga tidak asik lah kira-kira Bung Alfian, karena kan masa ibu-ibu hijab nangis duduk di dekat kaki paus, ini kan nggak masuk lah gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam aja lah Bung Alfian, karena kan kalau orang kafir engkau beritahu atau enggak sama aja kan Bung Alfian. Jadi pesan Bung Alfian untuk masyarakat atau muslim atau muslimah agar mereka senantiasa membentengi akidah dirinya dan keluarganya. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Baik, ada beberapa poin mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan waktu singkat. Yang pertama,
pada tanggal 18 November 2018 saya masih dalam posisi di lapas Lembaga Pemasyarakatan Porong yang ada di Sidoarjo, Surabaya. Iya. Datanglah rombongan yang dipimpin oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid. Kalapas itu kalang kabut, kelabakan, tidak menduga ada seorang adik daripada Gus Dur yang merupakan tokoh nasional dari komunitas atau ormas NU, dan kemudian terjadilah pertemuan yang betul-betul dipersiapkan tempatnya walaupun sangat terpaksa, sangat kepepet. Terjadi pertemuan yang relatif eksklusif. Menjelang pulang, almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid sempat berbisik kepada saya, Saudara Alfian, kami tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kenapa banyak gerakan kristenisasi yang justru tidak direspon oleh kebanyakan kami sebagai tokoh NU yang punya kecerdasan dan pergaulan yang luas, sampai bertanya kenapa orang-orang Kristen tidak mendapatkan gerakan kristenisasi, tidak mendapatkan respon yang cukup, sementara pandangan-pandangan yang berbeda menurut pandangan mereka sering dilihat sebagai bentuk yang berseberangan bahkan bermusuhan. Yang kedua, yang berhubungan dengan adanya pemberkatan kepada seorang bayi. Kita tahu yang namanya bayi itu ditahnik, diazankan, diikomahkan. Kenapa bayi itu dibawa ke seorang paus? Apakah satu di antara mereka suami istri itu adalah, atau dua-duanya adalah bukan muslim? Kalau satu di antara mereka bukan muslim, berarti yang muslim telah berzina. Kalau dia dua-duanya non muslim, berarti kita telah memiliki menteri yang kafir. Sudah berapa pejabat-pejabat kita yang tidak seiman dengan kita? Pantas saja di berbagai aktivitas kita mendapatkan tindakan-tindakan yang sangat tidak adil. Ini merupakan ekspresi tirani minoritas. Lagi-lagi kalau betul mereka orang satu Islam, satu bukan Islam, berarti mereka telah berjalan dalam format perkeluargaan dengan relasi zina. Itu hukum dalam rukun pernikahan. Nah, yang berikutnya adalah seorang perempuan yang duduk-duduk di samping. Pertanyaan, betulkah dia seorang muslimah? Nah, apakah seorang yang dijilbabkan lalu kemudian untuk menghinakan Islam itu perlu dijadikan pertanyaan? Kalau dia muslimah, dia belajar akidah di mana? Memberikan penampakan duduk di bawah seorang kafir, jelas tidak ada cerita kita untuk orang yang tidak mendahulukan Allah dan Rasulnya, dan kemudian Anda bersimpuh di depannya, berarti Anda telah melemahkan format izzatul Islam dalam diri Anda. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Menurut hemat saya adalah mengintensifkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara TSM, dan ini bagian yang perlu kita lakukan. Mari kita dakwah kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. La ilaha illallah, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu merupakan satu konsepsi bagi orang yang beriman. Kepada semua masyarakat, selamat menjaga akidah dan Islamiyah kita, dan kita tunggu kedatangan Dr. Zakir Naik, dan kita lihat apa respon yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apakah mempersilahkan atau melihat wajar, atau kita menyiapkan ini sebagai bentuk-bentuk yang harus dipersulit. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan komentari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kita saksikan. Pertama, kita lihat dia diperlukan dengan sangat hormat, lemah lembut, dan kemudian beberapa orang Islam mencium tangan dari Paus Fransiskus, dan kemudian dalam pertemuan itu azan itu dihentikan di stasiun TV, diganti dengan running text. Kemudian ada lagi ngaji di depan Paus dan timnya dan grupnya, ngaji Al-Quran. Dan ini mungkin ya, karena yang bicara kekuasaan dan menjadi tamu negara ini agak menjadi persoalan ya.
berbuat bersikap yang sama yang diperlakukan terhadap orang Islam sendiri. Dalam pemerintahan Jokowi kita lihat ya, sikap yang keras terhadap umat Islam dan begitu sikap lemah lembut ya terhadap Paus Fransiskus ya. Di dalam Al-Quran yang kita hafal di surat Al-Fatih, surat ke berapa itu? Surat ke-48 ya. Ciri orang-orang yang bersama Nabi Muhammad adalah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang-orang, tanda-tanda orang yang mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad adalah asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u, dan sangat ruhama, sangat kasih sayang terhadap sesama orang beriman ya. Kita lihat kejadian dalam konteks Indonesia modern, lemah lembut tidak ditampakkan oleh pemerintah dengan membunuh ya orang beriman dari Front Laskar Pembela Islam, dikejar termasuk Habib Rizik Syihab. Orang Islam mengejar orang Islam dengan kekerasan dan di kilometer 50 6 anak muda itu dibunuh setelah disiksa dulu dan kemudian ditembak dengan 19 peluru di tubuhnya terbagi kepada 6 anak muda itu saat mereka mengawal gurunya. Sementara Habib Rizik Syihab lolos dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Islam dari Polda Metro Jaya. Padahal di dalam Al-Quran pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu cirinya ruhama'u bainahum ya, saling menyayangi di antara mereka. Dan pembubaran pengajian di beberapa tempat, kita lihat pembubaran pengajian yang dialami oleh Felix Shaw, Ustadz Abdul Somad, dan kemudian siapa lagi itu yang dicegah untuk melakukan pengajian yang berewokan itu, siapa namanya, Reza Basalamah ya, ini kan Ustadz Reza Basalamah. Kemudian Habib Rizik Syihab 3 tahun 7 bulan tidak bisa pulang dari Mekah ke Jakarta ke Indonesia dalam saat pemerintahan Jokowi, dan kemudian dengan usaha sendiri bersama kolega-koleganya tidak dibantu oleh pemerintah, dia berhasil mendarat pada tanggal 10 November 2020, hari Selasa atau Rabu, Habib Rizik Syihab. Kemudian tanggal 7 Desember, belum sebulan di dalam perjalanan dakwah di malam hari yang menuju pengajian keluarga, rombongan Habib Rizik Syihab dikejar di malam buta itu, dan kemudian mobil pengawal dari Habib Rizik, yaitu dari Front Laskar Pembela Islam, dibunuh. Dan kemudian presiden ya, itu tidak memberikan respon dan berdiam diri terhadap pembunuhan itu yang dilakukan oleh aparatnya, yang dilakukan oleh aparat kepolisian di bawah kewenangannya. Itu berarti Presiden Jokowi menyetujui tindakan kekerasan dan pembunuhan terhadap warganya sendiri. Kemudian pembubaran ormas Islam, yaitu Habib Front Pembela Islam, dan juga selain Front Pembela Islam yang dibubarkan oleh pemerintah ya adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Ini sikap-sikap yang keras ya terhadap orang Islam sendiri. Dan kemudian pembunuhan terhadap demonstrasi bulan Mei 2019, ada 8 orang mati saat Anies Baswedan menjadi gubernur dan mengeluarkan press release. Itu ada 8 orang yang mati di tangan aparat, dan tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah dan tidak ada simpati dari pemerintah terhadap kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan 200 orang terluka menurut data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah Pemprov DKI. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi kalau menurut Hasan Basri,
bersikap keras ya terhadap kaum kafir itu sampai singkatan sampai pada tingkat ini saya bacakan dalam tafsir Al-Munir ya, tidak ingin pakaian mereka menempel dengan pakaian orang-orang kafir. Itu sampai menjaga begitu ya di zaman sahabat itu ya. Apalagi mereka menempelkan badan dengan orang kafir. Gitu. Di sisi lain, apalagi bersentuhan ya. Pakaiannya aja jangan sampai nempel, saking ada ikhtiyat, kehati-hatian ya untuk memperteguh ya identitas kita sebagai orang mukmin dan mereka sebagai orang yang kafir. Di sisi lain sikap mereka yang saling mengasihi ya. Jadi kalau bertemu dengan seorang muslim itu saling mengasihi, yaitu saling bersalaman dan berpelukan dengan sesama muslim, tidak membubarkan pengajian dengan suara yang keras dan membentak-bentak ya kan? Apalagi mengejar Habib Rizik dan orang-orang Islam yang mengawal Habib Rizik, yaitu anak-anak muda di bawah 30 tahun itu dengan sikap bengis ya kan, memang penguasa itu bengis ya. Jadi menurut para ulama ini dalam tafsir karangan ini ya, Dr. Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan Al-Fat, surat Al-Fat yang waladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi boleh ya berjabat tangan ya berdasarkan kesepakatan ulama kalau bertemu kan. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah ya, memeluk dan mencium sesama mukmin saat mereka bertemu itu makruh ya. Sekalipun itu adalah mencium tangan, sesama muslim mencium tangan menurut Imam Abu Hanifah adalah dimakruhkan ya. Tetapi kita lihat paus dicium tangannya oleh siapa? Oleh orang Islam yang pakai peci hitam. Kita duga mereka orang Islam ya, pakai peci hitam. Berkali-kali paus dalam kursi rodanya dicium tangannya ya. Padahal menurut Imam Abu Hanifah mencium tangan sesama mukmin itu makruh, meskipun ulama yang lain membolehkan ya. Sudah menjadi hak orang-orang mukmin untuk memperhatikan sunnah yang satu ini, yaitu apa? Bersikap keras kepada musuh mereka, yaitu orang-orang kafir yang agresif ya, dan berbelas kasih kepada sesama saudara mereka. Ini ucapan dari Hasan Al-Basri ya, dalam tafsir Al-Munir juz 13 halamannya 441. Dan kemudian sikap atau ciri orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu apa? Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat ya, mereka itu pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu selalu memperbanyak sholat dengan penuh keikhlasan. Kamu lihat mereka sering ruku, mereka sering sujud ya. Untuk apa? Untuk mencari dan menginginkan pahala dan keridhaan dari Allah, mengharapkan agungnya pahala di sisi Allah, yaitu surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih agung daripada surga. Ini tafsir dari Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Jadi menafsirkan pentingnya ya berkasih sayang terhadap sesama muslim, tapi kita lihat sebaliknya yang terjadi ya. Kita begitu berkasih sayang terhadap non muslim dalam konteks politik, dan kita membunuh ya orang-orang Islam dengan kekuasaan, dengan senjata terhadap orang-orang beriman. Seharusnya ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi. Dan kemudian yang kita lihat lagi ada azan yang dihentikan di stasiun TV dengan alasan ada misa dan untuk menumbuhkan sikap toleransi. Rasulullah mengatakan seorang muadzin itu yang dipilih yang suaranya lantang,
azan adalah syiar Islam. Jadi harus dikeraskan suaranya, ya kan? Dikeraskan suaranya supaya orang-orang tahu kalau waktu sholat sudah tiba. Apalagi sekarang ada speaker, itu untuk memanggil orang kepada Allah, bukan seorang muadzin yang memanggil para jamaah di kampung itu, tapi itu adalah panggilan dari Allah melalui syiar Islam yang bukan menjadi running text ya, teks yang berjalan di TV, tapi harusnya seperti biasa saja ya. Jadi bukan suatu keistimewaan seharusnya kedatangan paus itu sampai menghentikan syiar Islam, dan kekuasaan itu jangan diperlukan juga semau-maunya sampai mencabut nyawa sesama kaum beriman, itu berdosa besar ya. Jadi ini sekedar catatan, selebihnya tentu penonton lebih pandai dari saya, lebih punya wawasan yang luas untuk kita saling mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh rejim Jokowi adalah satu dalam penyambutan dan perlakuan kekuasaan terhadap orang-orang beriman yang keras, tetapi bersikap lemah lembut terhadap yang non muslim, itu sebenarnya tidak sesuai dengan surat Al-Fat yang 29 ayat itu, yang 4,5 halaman itu. Waladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathalun fit tawrati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syadahu fa'azaru. Maaf saya enggak lupa ya. Simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathalun fit tawrati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syadahu fa'azarahu fastaghladha fastaw'ana suqi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.